Assalamualaikum sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Hikayat 1001. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan bahwa Qarun adalah kaum Musa yang diberi kekayaan yang sangat melimpah. Bahkan Ibnu Katsir mencatat beberapa riwayat status Qarun ternyata masih kerabat Musa alaihissalam bin Imran alaihissalam. Dia adalah putra dari paman kandung Musa. Ayahnya bernama Yasura bin Qohid, sedangkan ayah Nabi Musa adalah Imran bin Qohid. Menurut beberapa ahli tafsir, kesombongan itu nampak dari pakaiannya yang menjulur lebih panjang sejengkal. Dan mufassirin lainnya menyebutkan bahwa kesombongan itu sebab kekayaan yang dimilikinya. Selain sombong, dia juga terkenal dengan bakhil. Dia menentang Nabi Musa alaihissalam, bahkan memprovokasi Bani Israel untuk melawan Nabi mereka. Cerita tentang penentangan Qarun tertulis dalam Hamisah Tafsir Yasin. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Imam Abu Laits meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, saat Allah Subhanahu wa taala memberi perintah Musa agar mengeluarkan zakat, ia berkata kepada Qarun, sesungguhnya Allah memberi wahyu agar memerintahkanmu mengeluarkan zakat dari hartamu. Berilah 5 dirham dari setiap 200 dirham. Namun Qarun tidak menerima perintah Nabi Musa. Putra Imran itu memberikan keringanan agar mengeluarkan zakat 1 dirham dari setiap 100 dirham. Qarun tetap menolaknya. Setelah kejadian itu, Qarun berusaha memprovokasi Bani Israel. Sungguh Musa tidak rela sebelum dia mendapatkan harta kalian. Bagaimana pendapat kalian? Kata Qarun. Kami akan ikut pendapatmu, jawab mereka. Aku punya rencana, kalau kita akan memfitnahnya berzina, setelah itu kita akan dapat membunuhnya. Rencana Qarun dan pengikutnya adalah memanggil seorang pelacur dan memberinya banyak uang. Mereka menyuruhnya mengaku telah berzina dengan Musa. Setelah itu mereka datang bersama seorang pelacur menuju Musa alaihissalam yang sedang bersama masyarakat Bani Israel. Mereka berkata, apa hukuman bagi orang yang mencuri? Dipotong tangannya, jawab Musa. Meskipun kamu pelakunya, ya meskipun saya. Apakah hukuman bagi orang yang berzina? Dirajam atau dicambuk? Meskipun kamu pelakunya, ya meskipun aku yang melakukan. Wahai Musa, kamu telah berzina dengan seorang perempuan. Nabi Musa pun terkaget atas tuduhan mereka. Kemudian mereka membawa pelacur yang telah diberi uang banyak tadi. Saat perempuan itu datang, Musa menyumpah dan bertanya dengan zat yang mampu membelah lautan bagi Israel dan menurunkan Taurat atas orang-orang yang jujur. Tanpa disangka perempuan itu berkata, demi Allah, aku tidak melakukan tuduhan itu. Aku bersaksi bahwa engkau bersih dan Allah membersihkanmu dari tuduhan keji mereka. Engkau adalah utusan Allah. Mereka telah memberikan harta banyak kepada saya agar mengaku telah berzina denganmu. Musa pun terjungkal, bersujud dan menangis. Allah memberikan wahyu kepadanya. Aku telah menjadikan bumi tunduk kepadamu. Perintahlah dia sesukamu. Nabi Musa berdiri, memerintahkan bumi agar menelan Qarun dan pengikutnya. Saat itu, Qarun sedang di atas permadani dengan harga yang sangat tinggi. Bumi pun mengambil kakinya, kursi dan permadaninya pun hilang ditelannya. Setelah itu, Musa menghinakan dan mengecam mereka. Mereka pun pasrah, namun Musa semakin marah meluapkan amarahnya. Wahai bumi, telanlah mereka. Perintahnya untuk kedua kalinya. Maka tanah menelan tubuh mereka sampai setengah badan, mereka terpendam. Sekali lagi, Musa memberi perintah kepada bumi. Tanah semakin menarik badan mereka sampai ketiak. Tangan mereka melambai-lambai sedangkan tubuhnya terkubur. Belum selesai di situ, Musa kembali menyuruh kepada bumi. Ia pun menelan sampai leher. Yang nampak dari mereka hanyalah kepala. Hingga Musa memberi perintah terakhir, dan mereka terkubur rata oleh tanah.
Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu. Wahai Musa, hambaku telah tunduk kepadamu. Mereka memohon dan meminta belas kasih, namun kamu tidak berbelas kasih. Demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya mereka berdoa dan meminta tolong kepadaku satu kali saja, maka aku akan mengasihi mereka. Melihat Qarun dan pengikutnya ditenggelamkan, Bani Israel berkomentar, harta dan semua simpanan Qarun tidak terpendam, pasti Musa akan menguasainya. Beliau pun berdoa agar semua harta dan simpanan Qarun tenggelam. Akhirnya bumi menelan Qarun dan semua kekayaannya. Para ulama berkomentar bahwa kehancuran Qarun sebab 3 perkara. Yang pertama yaitu cinta dunia, enggan berzakat dan memfitnah Nabi Musa. Sahabat sekalian, itulah kisah singkat tentang Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.